Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya kembali bisa upload video ya, sebuah konten setelah sekitar 12 hari saya belum buat kontennya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa menyempatkan lagi waktu untuk berbagi dengan teman-teman semuanya. Oke, kalau video sebelumnya saya membuat konten tentang amalan lolos CPNS atau P3K ya, yang mana itu diperuntukkan khusus untuk teman-teman yang mungkin sedang berjuang untuk lolos tes CPNS ya, dan semoga diberikan yang terbaik, diloloskan ya. Dan sekarang untuk video kali ini adalah untuk teman-teman yang sudah menjalani suatu karir ya, tapi dalam menjalani karir ini teman-teman merasakan suatu kejenuhan, kebosanan ya. Sebetulnya apa penyebab-penyebab dari kejenuhan, kebosanan dalam menjalankan karir itu? Apakah karena salah pekerjaan, atau mungkin karena lingkungan yang kurang mendukung, apakah karena penyebab-penyebab yang lainnya? Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, untuk teman-teman yang mungkin sedang mengalami hal seperti ini, saya doakan mudah-mudahan mendapatkan mungkin sedikit pencerahan ya dari video ini. Oke, penyebab kita itu merasakan jenuh yang pertama bisa karena kita itu belum memiliki rencana yang jelas dalam karir kita ya. Jadi kita, menurut saya pribadi ya, kita itu dalam menjalankan karir itu dari awal itu sudah memiliki program atau rencana yang jelas. Misalkan program itu entah mungkin setahun ke depan, atau 3 tahun ke depan, atau bahkan 10 tahun ke depan, apakah ada peningkatan atau tidak, seperti itu. Saya kira kalau menurut saya itu penting ya. Ada juga mungkin teman-teman yang satu sisi itu adalah yang penting dijalanin aja, dinikmati. Kalau misalkan memang teman-teman sudah bisa memiliki mindset yang seperti itu, jadi pekerjaan itu disyukuri aja, seperti dijalani ya, alhamdulillah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman itu masih belum bisa menikmati, bisa jadi salah satu penyebabnya adalah belum memiliki rencana yang jelas. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang merasa memang seperti ini, maka silahkan dibuat lagi rencana yang tentunya realistis. Mungkin hari ini teman-teman sedang dalam proses merintis, dan dengan rencana yang jelas itu 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan sudah mengalami loncatan yang jauh ke depan, seperti itu ya. Ya namanya juga berjuang ya, ikhtiar itu tidak apa-apa, seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya ini juga bisa jadi menjadi salah satu alasan kejenuhan dari teman-teman ya dalam menjalankan karir, yaitu salah pekerjaan. Nah, seperti itu. Memang yang namanya hidup itu kan kita sulit untuk memilih ya. Ada bagi teman-teman yang memang telah mendapatkan suatu karir yang memang sudah sesuai dengan passion itu, maka harus bersyukur ya, karena kerja keras teman-teman itu maksudnya sama dengan hobi yang teman-teman lakukan, seperti itu ya. Ada juga mungkin dari teman-teman itu yang memang maksudnya itu karena mungkin memang cari kerjaan itu dirasa susah gitu kan, sehingga apapun pekerjaan yang ada selama itu hal itu diambil, dan yang jadi masalah mungkin itu tidak sesuai passion dari teman-teman ya. Apa yang harus teman-teman lakukan jika seperti ini ya? Jadi gini ya teman-teman ya, solusinya sebetulnya ada dua ya. Tetap menjalani karir ini satu, atau yang kedua resign. Saya untuk yang penyebab ini saya akan menjelaskan dulu solusinya jika resign ya, seperti itu. Untuk yang misalnya tetap menjalani profesi ini, saya akan seiring menjelaskan dengan
penyebab-penyebab yang lainnya nanti ya. Pertama, solusi jika resign ya, karena mungkin dari awal kan teman-teman tuh merasa salah dalam mengambil suatu pekerjaan gitu kan, telah dijalani 1 tahun gitu kan, 2 tahun gitu, dan teman-teman merasakan karena memang kurang menyukai ya, kurang passion, kemudian akhirnya merasakan kejenuhan seperti itu. Oke, untuk solusi resign ini sebetulnya bukan suatu keputusan yang sembarangan ya, apalagi untuk teman-teman yang mungkin sudah berkeluarga, sudah memiliki istri, memiliki anak, yang mana ya mending kalau misalkan belum berkeluarga ya, tanda kutipnya masih bujangan atau ya belum ya masih gadis gitu kan, ini masih mending gitu. Nah sekarang kalau misalnya udah punya istri, punya anak, teman-teman jangan sampai mengambil keputusan yang gegabah, karena ini bisa berakibat fatal. Banyak dari kita itu yang karena hanya beralaskan, hanya karena emosi gitu ya, karena emosi akhirnya mengambil keputusan yang sembarangan, tidak ada rencana yang jelas setelah resign seperti apa, hanya karena emosi akhirnya setelah resign itu menyesal. Nah, jangan sampai kita seperti itu ya. Jadi untuk alasan resign ini saya ingin memberikan beberapa contoh ya, dari orang-orang yang memang setelah resign itu dalam arti aman seperti itu ya. Yang pertama ada seorang YouTuber, nah ya ini udah mulai terkenal ya, namanya tuh Bang Ferry Irwandi. Beliau itu malah mantan PNS ya, PNS di Kementerian Keuangan. Beliau seorang YouTuber ya. Jadi beliau itu telah bekerja sekitar 10 tahun di Kementerian Keuangan ya. Beliau belajar banyak hal ketika beliau masih menjadi PNS. Bayangin PNS loh ya, sesuatu yang disukai, yang dikejar banyak orang. Kemudian beliau kok sudah menjalani 10 tahun malah resign gitu kan. Nah, berarti ini kan ya kalau misalnya alasan dari beliau sih katanya gini ya, jadi ingin fokus ke salah satu aja. Mungkin karena memang hobi beliau itu adalah salah satunya itu videografi ya. Jadi beliau itu alasannya ini bagus ya, takut profesionalitas dia di Kementerian Keuangan itu terganggu di pekerjaannya itu sebagai seorang konten kreator seperti itu. Oleh karena itu beliau hanya ingin mengambil satu dan memang fokus. Kemudian ada di akhir beliau mengatakan kebebasan adalah sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan uang, seperti itu ya. Tapi beliau itu menjadi seorang YouTuber itu tidak setelah resign dari PNS baru menjadi YouTuber, itu enggak. Jadi ketika masih menjadi PNS beliau itu sebetulnya sudah merintis upload video tentang berbagai hal seperti videografi gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu beliau banyak berinteraksi dengan para subscriber beliau, dan beliau beralasan bahwa banyak suara-suara yang harus beliau up seperti itu ya. Dan ketika memang mungkin ya sudah ada penghasilan dari YouTube juga gitu, beliau sudah memiliki keluarga dan memang sudah siap, maka beliau akhirnya melakukan resign seperti itu. Karena memang ini bukan suatu hal yang sembarangan, teman-teman jangan sampai belum ada program yang jelas setelah resign, kemudian resign ya, akhirnya menyesal seperti itu ya. Oke, yang berikutnya ada juga salah satu ini YouTuber ya, namanya itu adalah Mbak Raisa Nadia Aulia. Kalau beliau ini jadi PNS-nya tuh tahun 2018 kalau nggak salah ya. Beliau merupakan PNS di Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya. Dan ketika masih awal jadi PNS itu beliau itu masih single ya. Dan ketika masih single itu ambisi beliau itu sangat luar biasa ya dalam meniti karir gitu. Kemudian singkat cerita ketika menjalani sebagai PNS itu beliau itu berkeluarga ya, menikah, kemudian memiliki anak gitu. Karena suaminya juga berkarir ya. Nah,
di tengah perjalanan karir itu beliau memiliki anak, beliau merasa memiliki waktu yang kurang untuk keluarganya, khususnya untuk anaknya. Jadi ya namanya orang berkarir ya, pergi pagi pulang malam dan siklusnya itu seperti itu terus. Akhirnya itu satu sisi beliau juga sangat sedih gitu kan, karena memiliki waktu yang kurang untuk anaknya gitu. Akhirnya menjadi suatu tekanan batin tersendiri. Dan ini kan memang perempuan ya, jadi memang perempuan yang dalam rumah tangga itu kan yang wajib menafkahi itu kan laki-laki ya, karena memang posisinya sebagai perempuan. Kemudian dan beliau juga sedih gitu kan, menjalani hari-hari sedih, dan memang suaminya itu responsif, ditanya gitu kan kenapa sedih, pasti ingat anak ya, seperti itu. Akhirnya disitulah terjadi deep talk ya, seperti antar suami istri. Akhirnya diskusi dan akhirnya Mbak Raisa ini memutuskan untuk resign dari PNS setelah mungkin dari tahun 2018 ya, dan ini disetujui oleh suami. Akhirnya beliau fokus mengurus keluarga dan untuk pengembangan dirinya jadi YouTuber seperti itu ya. Mungkin ada profesi-profesi yang lain juga gitu, yang mana tapi masih tetap bisa kondusif ya dalam memperhatikan tumbuh kembang anak gitu. Nah ini kan jadi kalau ini beliau kan sudah siap, karena memang berarti untuk nafkah itu kan suami sudah siap gitu untuk menafkahi gitu. Jadi kan maksudnya setelah resign pun tidak kosong seperti itu ya. Jadi setelah resign pun sudah siap. Untuk resign ini harus dipikirkan matang-matang. Kalau bisa jangan langsung resign ya. Kalau bisa ya bisa juga gini, teman-teman itu pindah kerja. Jadi ketika masih menjalani satu karir itu, jadi cari relasi di suatu bidang pekerjaan yang memang sesuai dengan passion teman-teman. Misalkan traveling gitu, perusahaan traveling, ataupun misalkan bagi yang punya hobi memasak ya, mungkin jadi koki gitu kan, di perusahaan-perusahaan gitu kan. Maka kalau misalkan seperti itu kan, tapi ini memang harus tetap ya, maksudnya harus betul-betul matang gitu keputusannya. Jangan sampai ini intinya sih jangan sampai menurut kepada emosi seperti itu ya. Oke, penyebab selanjutnya ini tadi kan kata saya solusinya ada dua. Kalau misalnya salah pekerjaan solusinya bisa resign, bisa juga bertahan juga dengan beberapa hal seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman itu merasa jenuh dan memutuskan untuk tetap, teman-teman bisa melakukan yang namanya refreshing ya. Jadi silahkan teman-teman itu di kantor itu kan cari suatu circle yang memang orang-orangnya itu mungkin hobinya sesuai dengan hobi teman-teman gitu kan. Kalau ngobrol itu nyambung ya, intinya orang-orang ini, circle ini dengan teman-teman itu sefrekuensi teman-teman ya, supaya dalam lingkungan tempat kerja itu kita nggak ngurusin kerjaan. Kadang kita juga butuh ngobrol gitu, karena terkadang gini ya, mau nggak mau tempat kerja itu menjadi keluarga kedua kita seperti itu. Dan bagaimana caranya kita di tempat kerja itu kita itu merasa seperti di rumah sendiri seperti itu bisa menghilangkan kejenuhan. Misalkan dari rekan-rekan kerja teman-teman ada yang hobi karaokean atau bermusik seperti itu. Selama itu memang jangan sampai ada yang memiliki hobinya itu menjerumuskan seperti narkoba ya, selingkuh. Ini kan banyak terjadi ya, jauhi circle itu ya, seperti itu. Kemudian bisa jadi karena lingkungan kerja itu orang-orangnya itu toksik ya. Misalkan di lingkungan kerjanya itu di tempat kerja teman-teman itu ada budaya-budaya yang buruk, misalkan pembulian gitu kan, pressure dari atasan yang luar biasa gitu.
kemudian saling senggol yang berlebihan, banyak, mohon maaf ya, kayak penjilat, saling menjatuhkan gitu kan. Ini menjadi salah satu penyebab teman-teman itu jenuh, sehingga menjadi depresi dan tekanan batin ya, seperti itu. Maka kalau misalkan teman-teman masih bisa pindah pekerjaan, maka silahkan. Kalau bisa resign ya silahkan, asal ada program yang jelas setelah resign. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman mau gak mau, ya kan ini kan kalau teman-temannya itu toksik atau menjatuhkan, ya mau gak mau ya lawan. Teman-teman gak boleh lemah seperti itu ya. Jadi ya begitulah yang namanya lingkungan kerja. Kadang ada yang melibatkan emosi pribadi dengan kepentingan pekerjaan sampai menjatuhkan kita ya. Asalkan orangnya jangan Anda ya, seperti itu. Maka tidak ada pilihan lain selain Anda memang harus kuat mental dan lawan, seperti itu. Tidak ada pilihan lain kalau misalnya teman-teman tidak mau resign karena memang berat mungkin ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, bisa juga teman-teman itu di lingkungan kerja itu jenuh itu karena kurang kreatif, seperti itu ya, kurang menikmati pekerjaan. Jadi silakan didesain pekerjaan teman-teman itu, kemudian kalau bisa pelajari banyak hal, kemudian bereksperimen ya, supaya karena menambah pengetahuan juga, itu bisa juga menghilangkan yang namanya kejenuhan ya, perbanyak pengalaman, perbanyak pengetahuan gitu ya. Ya dalam bekerja juga kita kan belajar juga, seperti itu. Oke, kemudian terakhir dari saya, jangan sampai waktu hanya berganti waktu ya, manfaatkan waktu yang ada. Jangan sampai kita itu menjalani waktu itu dengan kesia-siaan, tidak ada peningkatan. Karena sebetulnya yang namanya peningkatan itu, entah karir, entah skill, itu tergantung dari pribadi kita. Minimal skill kita yang bertambah dari tahun ke tahun itu kan, supaya kita semakin dihargai, supaya kita memiliki daya jual gitu kan. Misalnya di satu perusahaan teman-teman itu tidak dihargai, ada tawaran, nah itu kan bisa menjadi negosiasi bisnis ya, seperti itu. Dan kalau yang bekerja di perusahaan mungkin bisa suatu saat bisa menjadi bos ya. Gitu. Oke, pesan terakhir satu lagi ya. Jangan menyerah untuk mencari kebahagiaan menurut versi teman-teman ya. Teruslah belajar, jangan pernah berhenti, dan harus kuat mental. Mungkin ini saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih karena telah menonton. Silahkan yang belum subscribe channel YouTube saya, karena insya Allah besok dan seterusnya saya akan terus sharing kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.